Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 27 Juli 2021 berjudul Belajar dari Orang Kusta. Kisah orang kusta, apalagi orang kusta yang sudah tahir, tentu sangat menarik. Salah satunya bisa kita baca dalam Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Kisah ini tentu bisa memberi pelajaran bagi kita. Sebab itu, mari kita cermati bersama. Kalau kita baca dengan teliti, bisa jadi orang kusta dalam kisah ini adalah orang kusta yang ada di antara orang banyak yang sedang mengikuti Yesus. Bukan tidak mungkin, ia juga sudah mengikuti dan mendengarkan pengajaran yang Yesus sampaikan di atas bukit. Ia jadi tahu apa itu pertobatan, pengampunan dosa, serta keselamatan. Ia tahu siapa pribadi Yesus. Ia sadar bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Yesus adalah pribadi yang sanggup mengampuni dosa manusia. Saudara, perlu diketahui bahwa waktu itu penyakit kusta dipandang sebagai suatu tanda keberdosaan atau ketidakberkenanan seseorang kepada Allah. Kita melihat Miriam, Gehasi, dan Uzia terkena kusta karena mereka melakukan suatu dosa tertentu. Jadi, orang yang menderita kusta dianggap najis dan harus dijauhi, bahkan kalau sampai penyakit ini menempel pada pakaian atau pada dinding-dinding rumah atau apapun, maka semuanya akan menjadi najis. Ini disadari betul oleh penderita kusta dalam kisah di atas. Ia sangat ingin agar ditahirkan, dan ia tahu Yesus sanggup melakukannya. Maka datanglah dia, sujud dan menyembah, serta berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Perkataan orang ini menarik dan menunjukkan bahwa ia sadar betul akan keadaan dirinya, akan kustanya.
dan sadar siapa Yesus yang ia temui, sehingga ia begitu merendahkan dirinya sampai bersujud. Ia sama sekali tidak memaksakan kehendaknya. Sebaliknya, lebih menunjukkan sikap yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Dari sikapnya, kita juga bisa simpulkan bahwa ia tidak hanya menyadari kusta atau keberdosaannya, tetapi sekaligus menunjukkan pertobatannya. Itulah yang menjadikan Yesus tergerak dengan belas kasihan, sehingga ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan sembuhlah orang itu dari kustanya. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Apakah kita juga seperti penderita kusta tadi? Dalam arti menyadari betul keberdosaan kita serta ketidakberdayaan kita atas dosa. Apakah kita juga benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sanggup mentahirkan atau menghapus dosa kita? Kalau iya, apakah kita juga sudah memiliki pertobatan yang benar? Apakah kita juga memiliki kerendahan hati seperti penderita kusta tadi dan mau datang sujud menyembah Dia, menyembah Tuhan, memohon belas kasihannya? Saudaraku, itu sangat perlu untuk direnungkan. Saya katakan demikian karena kebanyakan orang percaya merasa bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosanya, bahkan yakin kalau sudah diselamatkan. Tidak sadar bahwa meskipun dosanya sudah diampuni, tetapi sesungguhnya masih bisa berbuat dosa lagi, karena masih ada potensi atau kodrat dosa di dalam dirinya. Masih banyak kusta-kusta yang menempel pada dirinya, yang harus senantiasa ditahirkan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar dari orang kusta ini. Jangan sombong, jangan merasa sudah benar, jangan merasa yakin sudah selamat. Saudara, hidup ini belum berakhir, dan saudara masih bisa berbuat dosa. Jadi, miliki kerendahan hati. Akuilah segala ketidaktepatan atau kemelesetan saudara, dan bertobatlah supaya Tuhan berkenan mengampuni dan menyelamatkan. Ingat saudaraku, yang namanya pertobatan itu bukan sekali, yaitu ketika terima Yesus, tetapi setiap kali, yaitu ketika hidup kita, hidup saudara, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, tidak berkenan kepada Dia. Itu kita harus selalu bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.